Oke, besti-bestiku, ketemu lagi kita, Syai. Bismillah. Hmm. Kali ini ada cerita dari seorang penjaga kos-kosan. Nah, jadi ceritanya ini, penjaga kos-kosan ini awalnya bingung nih. Kok ada suara bayi, say? Iya, ada suara bayi. Awalnya dia bersih-bersih kosan. Dia cari nih awal bunyi suaranya ini ada di mana. Dia cari nih suaranya. Pertama suaranya pelan, hilang, pelan, hilang, pelan, hilang. Selama berapa hari? 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut dicari suara ini, datang sumber suara ini dari mana. Ya namanya juga penjaga kos-kosan pasti ada rasa takut dong. Anak manusia kah? Anak setan kah? Anak jin kah? Anak gerandong kah? Sampai akhirnya suatu ketika, suatu hari, sama penjaga kos-kosan ini diberanikan diri buat mendobrak pintu kos-kosan. Dia ini bukan kos-kosan kecil ya, lumayan gede kos-kosannya, bisa 10-25 pintu per satu kos-kosan. Tugasnya dia jagain sama bersih-bersih lah ceritanya. Nah, selidik punya selidik, ternyata kos-kosan itu yang nempatin suami istri. Yang nempatin ini suami istrinya, ya kan? Selidik punya selidik, ternyata kenapa si istri ini meninggalkan anaknya di dalam kos-kosan itu? Inilah ceritanya. Jadi si istri ini ya hamil, lahiran di bidan. Setelah dia lahiran di bidan, ya kan orang lahiran gak mungkin langsung jalan kan pergi, nggak mungkin dong, ya kan, nggak mungkin gitu kan. Udah 3 hari dia di bidan tuh ya, nggak ada suaminya tuh nengok-nengok ke tempat bidannya itu, nggak ada dia nengok-nengok, nggak ada dia datang jengukin istrinya itu, nggak ada. Udah 3 hari kok suami gua nggak datang-datang, ya nggak jenguk-jenguk gua, nggak jemput-jemput anak gua. Sedangkan nih bayi ini kurang lebihnya mungkin bisa dibilang nih anak prematur ya gitu. Nah, terus akhirnya si istri ini izin sama si bidannya, saya mau pergi, mau mencari suami saya gitu. Emang suaminya gimana? Dia memelas lah sama si bidan ini baik hati banget. Terus karena si bidan ini mungkin kasihan ya sama si istri gitu, ya udah, tadinya kan awalnya anaknya mau ditinggal nih katanya di tempat si bidan itu. Terus si bidan itu bilang udah anaknya bawa aja. Baik banget loh ini si Bu Bidan nih. Sumpah baik banget nih Bu Bidan. Bu Bidan, kamu tinggalnya di mana Bu Bidan? Mudah-mudahan rezeki kamu banyak selalu ya Bu Bidan ya, murah rezeki dan limpah ruas selalu. Nggak dibayar sepeser pun Bu Bidan ini, tapi dengan logonya, dan dia mengucapkan udah bawa aja anaknya. Dan si istri pun mengucapkan terima kasih. Kamu tahu apa yang terjadi? Inilah detik-detik yang menegangkan. Kamu tahu apa nggak yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata si suami bermain perempuan di luar. Si istri ini pulang ya ke rumah, nyariin suaminya. Di jalan kaki loh sampai ke kosan itu, karena nggak punya uang. Orang lahiran mana punya uang sih? Nggak pegang uang, ya kan, seperak pun dia nggak pegang uang. Tapi dia masih ingat kosannya, dia baliklah ke kosan. Dia buka pintu kosan, gak ada ini suaminya. Selidik punya selidik, kata tetangganya ada yang lihat nih, ya kan, suaminya di mana? Itu suaminya lagi ngamar di tempat janda sebelah. Jendesai, ya ampun, lagi-lagi jendesai. Tolong buat kamu ya, kalau kamu jadi janda atau kamu jadi jendes ya, punya harga diri sedikit ya. Seneng banget lu ya, jadi duri lu. Duri dalam daging mah gue pisahin, gue makan dagingnya, ya kan? Ini jadi duri lu dalam hidup orang lu, aduh.
Baik-baik lu ya. Kalau jadi jendes tuh harus punya harga diri. Kalau perlu lu pasang tuh bandrol jidat lu biar kelihatan harganya berapa. Emosi gua kalau udah denger kayak begini nih. Emosi gua. Nah, diketok lah nih pintu. Dibuka. Kaget gak sih istri? Kaget dong pastinya. Kaget gak sih suami? Kaget dong pastinya. Tapi kamu tahu apakah yang dilakukan si istri ini? Aduh, tepuk jidat gua. Di mana-mana kalau istri itu marah sama suaminya, anaknya dibawa. Dibawa, Bu, anaknya dibawa. Ini enggak, anaknya enggak dibawa. Ya. Nih, gemes juga nih gue nih buat si perempuan yang ini nih. Buat si istri ini kesel juga gue jadinya. Akhirnya istrinya marah. Gue tahu, Bu, lu emosi, lu marah, kondisi lu mungkin lagi baby blues, ya kan? Lagi baby blues, lagi grand blues, lagi brown blues, terserah, ya. Mau copot kan mata gue jadinya. Akhirnya dia lari pulang ke kosan, ngapain? Ditinggalin anaknya selama 3 hari di dalam kosan, nggak dikasih ASI, nggak dikasih minum. Kalau tahu begitu mah lu tinggalin aja di bidannya. Kalau nggak lu tinggalkan di pintu rumah orang. Ini kamar kosannya ditinggal, bayinya ditinggal di dalam. Mungkin pikiran si perempuan biarin nanti bapaknya balik lagi ke kosan, diambil tuh si bayi. Mungkin pikirannya begitu. Tapi ternyata apa? Enggak, si suami juga nggak balik ke kosan. Jadi selama 3 hari itu bayi nggak makan, nggak minum, sampai dia suaranya habis, sampai hampir membiru, dan ditemukan sama penjaga kos. Karena dia sering dapat laporan dari kanan kiri kok ada suara bayi gitu. Terus karena penjaga kosnya ini baik hati, ya kan, diambillah nih anak, dirawatlah nih anak nih sama penjaga kosannya ini. Setelah nih anak nih dirawat sama penjaga kosannya ini, udah dirawat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah dirawat nih, tanpa dikasih uang sepeser pun dari bapaknya sama dari istrinya pun enggak. Nah, si istri ini udah, yang tadinya istrinya kabur, suaminya entahlah kemana lah, nggak ngerti lah. Tiba-tiba si istri ini nongol, nemuin si penjaga kos ini, ya kan? Terus dimintalah anaknya, perempuan, lu jangan cuma bisanya bikin doang. Gue tahu lu emosi, tapi lu juga harus tahu itu kalau nggak ada penjaga kos, anak lu juga udah mokat itu, beneran. Penjaga kosnya udah baik banget ya, udah diobatin tuh anak. Lu 3 hari tuh anak nggak dikasih makan, ya kan? Udah jadi apa itu anak? Udah biru-biru, ya kan? Udah kondisinya udah membaik. Dimintalah sama ibunya. Akhirnya sama penjaga kosannya ini dikasih lah tuh anak sama ibunya, dikasih ke ibunya. Karena pikiran penjaga kos, ibunya tetap lebih berhak anak ini. Cuma walaupun dia nggak dikasih uang seperak pun, sepeser pun dia nggak dikasih, tapi ya sudahlah, niat dia lillahi ta'ala. Setelah si anak ini dibawa sama si istri ini, nggak tahu deh hubungan mereka sama suami lacnatnya itu bagaimana, nggak tahu. Intinya nih anak udah diambil sama si istri ini. Penjaga kosnya ini udah rela, ridho lillahi ta'ala, udah dikasih. Dibawalah pergi nih anak nih. 1 bulan, 2 bulan. Kamu tahu apa yang terjadi? Anaknya meninggal anaknya. Tuh nasib anak emang udah jelek banget ya nasibnya, kasihan. Dan apa, penjaga kosnya cuman istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata emang itu anak nggak berjodoh sama orang tuanya. Itulah, dia mungkin minta sama yang kuasa, ya Allah ambil aja aku kembali karena orang tuaku tidak dapat berbuat baik kepada diriku. Entah tuh anak dianiaya bagaimana, nggak ngerti dan nggak habis pikir. Oke say, thank you yang udah dengerin cerita hari ini ya sayangku. Gemes gua sama cerita hari ini ya. Jangan lupa selalu
Mami Gemoy buat dapetin cerita-cerita berikutnya. Dan